Ibu Bapak, mari kita masuk dalam pelayanan firman. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk saat ini kami akan membaca firman-Mu. Berkati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat memahami firman yang akan kami baca. Juga Tuhan, Engkau memberkati kami untuk kami dapat melakukan firman itu dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Imamat pasalnya yang keempat. Imamat pasalnya yang keempat ayat 22 sampai 26 yang demikian bunyinya. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahmu sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Inilah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhkannya pada tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia, yang mendengar dan memperlakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita beberapa hari membaca tentang imamat. Dan kalau kita melihat secara rinci, imamat dari pasal 1 itu menceritakan tentang korban bakaran, terus korban sajian, korban keselamatan, dan korban penghapus dosa. Dan Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan kalau kita melihatnya lebih jelas lagi, di sini di pasal 4 ayat mulai dari ayat 1 ini tentang korban penghapus dosa. Ya. Dan dalam bacaan kita di ayat mulai dari ayat 22, kalau saya baca lebih jelas lagi, jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukannya. Jadi soal sengaja atau tidak sengaja, namanya berbuat salah ya tetap berdosa. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang melakukannya ini adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin, kalau sekarang mungkin kalau mau dibilang seorang public figure. Ya, hal yang wajar itu
seorang public figure atau seorang pemimpin memiliki kehidupan yang terbuka di hadapan publik. Dalam arti kata, apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya, apa yang dikatakannya, publik ingin tahu. Atau publik bisa mempermasalahkannya. Atau publik ya melakukan segala sesuatu lah, namanya juga orang penting. Ya. Karena itu nggak heran bahwa gerak-geriknya diketahui banyak orang. Dan mungkin sekali ada hal-hal yang dilihat oleh publik yang tidak ia sadari. Jika hal itu merupakan dosa, maka seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kebesaran hati, untuk menerima masukan dari orang lain. Dan ia harus bertobat, melakukan pertobatannya. Jadi apa yang dia lakukan, sengaja atau tidak sengaja, dan kalau itu merupakan dosa, merupakan satu pelanggaran, ya dia harus berbesar hati untuk menerima itu. Ya. Apa sih dosa itu? Dosa itu adalah melanggar apa yang Tuhan tetapkan. Jadi melanggar ketetapan Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam arti kata, pemimpin itu ya harus siap untuk menerima kritik. Ya, kalau kita dilihat di media massa, pemimpin harus siap untuk dikritik, apalagi di era keterbukaan, era demokrasi saat ini. Bahkan ada yang mengatakan kalau dia tidak mau dikritik, jangan jadi pemimpin, turun saja. Nah, seperti itu. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemimpin yang dimaksud dalam bacaan kita hari ini adalah pemimpin politik, bukan lagi para imam. Jadi kita tidak berbicara tentang pemimpin agama atau rohaniawan. Kita berbicara tentang pemimpin politik atau negarawan atau apalah namanya. Nampak ada perbedaan harapan dan tanggung jawab antara kedua kelompok pemimpin itu. Jadi ada perbedaan antara pemimpin politik dengan pemimpin atau para imam, pemimpin keagamaan. Sementara di kehidupan seorang imam dipandang memiliki dampak langsung bagi spiritualitas seluruh bangsa. Kehidupan seorang pemimpin lebih dipandang sebagai memiliki aspek publik dengan paparan terbatas bagi spiritualitas umat, sehingga tidak ada perbedaan signifikan dalam tuntutan kurban penghapusan dosa. Dan dalam kedua kategori yang kita baca hari ini, darah kurban penghapus dosa hanya dibubuhkan pada tanduk mezbah, seperti bacaan kita tadi ayat 25, mezbah korban bakaran. Ini berbeda dengan kedua kategori yang kita baca kemarin, yang darah kurban penghapus dosanya dibawa masuk ke kemah pertemuan. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, dan dipercikkan di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. Bait Allah ada pembatas antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dari rangkaian pembacaan imamat yang kita baca pada saat ini, yang kita baca dari rangkaian itu, bahwa kita diajarkan bahwa dosa yang diperbuat dengan tidak sengaja maupun apalagi yang sengaja memiliki konsekuensi. Setiap sesuatu yang kita lakukan ada konsekuensinya. Konsekuensi itu harus ditanggung. Konsekuensi itu bisa melibatkan orang lain, entah mereka yang meneladani kita,
orang-orang lain yang ada di sekitar kita, juga mereka yang imannya lemah, dan kita perlu bertanggung jawab pula atas dampak-dampaknya. Jadi apa yang kita lakukan dan itu berimbas sama orang di sekeliling kita, maka kita juga harus bertanggung jawab. Seperti yang saya maksudkan di sini, seperti pada Roma 14 ayat 15, ayat 20, dan Roma 15 ayat 1. Saya akan membaca untuk kita semua. Sebab, ini Roma 14 ayat 15, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidaklah hidup lagi menurut tuntutan kasih. Jangan engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Terus ayat yang ke-20, janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang yang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ya, kalau saya teruskan sampai ayat 21 sampai 23 sampai 15 ayat 1, ayat 21, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ayat 15, pasal 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Itulah maksudnya dari ayat yang itu tadi, yang saya katakan konsekuensi yang harus kita tanggung juga pada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Juga kita, bagi mereka yang imannya lemah, kita juga harus perlu bertanggung jawab. Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini, kehidupan kita dilihat oleh orang banyak. Sekali lagi saya katakan, sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini, kehidupan kita dilihat oleh orang banyak. Kita diperhatikan. Karena Kristus sudah menebus hidup kita, maka kita memiliki tanggung jawab agar kehidupan ini menjadi kesaksian yang baik. Artinya, seperti yang Rasul Paulus katakan, kita adalah surat-surat yang terbuka, yang dibaca orang. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita katakan, itu diperhatikan orang. Oh, kayak gitu ya kelakuannya orang Kristen. Oh, kayak gitu ya kelakuannya. Padahal tiap hari ke gereja, tiap minggu ke gereja. Nah, itu kita diperhatikan orang. Karena itu, kita dengan demikian orang-orang di sekitar kita melihat Kristus hidup di dalam kita. Ya. Itulah panggilan kita yang perlu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan sesama. Berat, ya, memang berat. Karena itu kita harus sadari, ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, mari kita buat itu seakan-akan untuk Yesus. Hingga tingkah laku kita, tutur kata kita, yang kita lakukan hanya teladan Yesus dalam hidup kehidupan kita. Belum terlambat untuk kita merubah sikap kita. Belum terlambat untuk kita mengubah perilaku kita.
kita diperhatikan. Dunia memperhatikan kita. Karena itu, mari, biarlah kita sekali lagi saya katakan sebagai surat-surat yang terbuka, surat-surat yang dibaca orang. Orang memperhatikan kita karena Kristus pancaran dalam kehidupan kita. Biarlah kita tetap diberi kekuatan untuk melakukan apa yang Yesus mau dalam kehidupan kita saat ini. Agar apa yang kita lakukan kita dapat pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita kelak nanti. Tuhan berkati kita. Amin.